Setiap sumur mampu menghasilkan 12 drum minyak mentah dalam sehari semalam, atau sekitar 2.400 liter minyak mentah. Minyak harus dipisahkan dari air. Pemisahan dilakukan secara manual. Minyak dialirkan ke bak penampungan, sementara air ke bak yang lain. Nah, di penampungan air rupanya masih ada kandungan minyak. Sayang jika terbuang. Para penambang mengambilnya lagi dengan gayung. Mereka mengolahnya menjadi solar siap pakai. Maklar sapi, kata-kata yang sering didengar belakangan ini. Namun, ternyata prakteknya memang ada. Di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah, para penjual sapi disebut belantik. Mereka tidak hanya ahli menggiring sapi yang dibeli dari petani dengan harga rendah dan dijual di pasar dengan harga yang tinggi. Mereka juga menguasai naik turunnya harga pasar yang membuat enggan para petani menjual langsung ternaknya sendiri di pasar. Belantik memegang peranan penting untuk memasok sapi kepada bandar daging yang akhirnya dikonsumsi oleh kita. Naik turun harga daging juga dipengaruhi oleh harga pasar yang ditentukan sang belantik. Bisa dibilang calo, bisa juga dibilang maklar. Namun dari modal puluhan juta untuk membeli sapi dari petani, tidak jarang belantik merugi karena ongkos transportasi dan pakaian sapi yang mereka tanggung. 7 juta. Kita untung 350 kotor ya. Belum untuk yang ini nanti 50, tinggal 300 buat ongkos angkutannya paling 100. Untuk gadung, untuk kita makan minum nanti 50, paling kita untung 150. Dalam 1 bulan kan belum kita rugi juga, tiap 1 rit kita rugi. Itu kan habiskan hampir ratusan. Ternyata memang bisnis sapi itu menggiurkan. Ya. Bukan hanya di Jakarta tapi sampai di daerah. Saya membayangkan kalau Pak Fatona di situ juga jadi maklarnya. Ternyata ada ya. Sapi juga. Nah pemirsa, jika Anda ingin menyaksikan tayangan tadi secara lengkapnya, jangan lupa saksikan acara Bumi dan Manusia hari Minggu tanggal 2 Juni jam 4 sore. Ya, tentang belantik sapi. Kita lanjutkan ya di sisa waktu yang tinggal dikit ya Pak. Kayaknya kemarin DPR juga minta kenaikan lifting itu Pak ya. Minta dinaikkan begitu kan? Dinaikkan lagi? Itu bisa nggak sih Pak sebenarnya? Ya untuk menaikkan itu kan harus ada dasar, harus ada data statistik ya. Jadi nggak kepengen, naikin sekian, nggak bisa. Karena industri minyak itu bukan industri pisang goreng ya. Yang kurang, udah kita goreng. Jadi berarti ini udah mentok gitu, 840 itu sudah dengan itu perhitungan target, yang... itu target. Tapi harapan kita memang bisa nambah lah 845, paling 850. Tapi targetnya segitu. Kapan tuh Pak bisa nambah itu kira-kira? Ya ini kan kita melihat program-program yang ada di seluruh Indonesia ini. Misalnya ada program IOR nambah berapa. Kemudian ada proyek-proyek yang yang jalan ya, yang udah selesai sehingga first oil-nya atau produksi minyaknya itu bisa jalan ya. Ada lagi walkover misalnya. Ini lubang minyak kotor ya kita bersihin supaya minyaknya naik. Semua itu udah kita tata ulang ya, udah kita ini kan analisa sekali. Jadi 840 itu adalah the best estimate. Oh gitu, Pak Farisi, singkat dari Anda Pak. Bagaimana? Apakah tapi gini, saya melihat bahwa kalau sampai sekarang kita bermasalah dengan lifting, berarti memang kita kembali lagi mempertanyakan kinerja Pertamina yang kita punya sebagai BUMN perminyakan yang sudah menikmati hasil migas kita ini, dan mereka tidak berhasil menjadi perusahaan yang menguasai teknologi yang cukup di perminyakan, memiliki modal yang cukup untuk kita tidak perlu lagi bahwa secara politik kita mau 1 juta barel, mereka siap.
Tapi nyatanya kan mereka tidak siap. Baik. Artinya memang kita masih bermasalah di BUMN kita yang menangani perminyakan karena mereka tidak mampu untuk. Insya Allah akhir tahun depan kita bisa. Oh, yakin Pak ya? Ya, semoga punya apapun yang diambil Itu pun dari kebijakan. Cepu ya. Semoga apapun yang diambil kebijakan buat pemerintah dari pemerintah ini yang terbaik buat rakyat lah. Betul, Itu saja. setuju. Pasti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Farisi, Pak Iwan sudah hadir bersama kami. terima kasih. Dan sampai Ya, di Mas, sini makasih. acara kita ya di ruang kita. Kita jumpa lagi di minggu depan, Donald ya. Ya, selamat menikmati akhir pekan. Ya, sampai jumpa.